Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ade. Di sini saya mencoba menjelaskan hasil program saya, tesis saya uh, untuk visualisasi sustainability perkebunan sawit rakyat di Sumatera Utara. Jadi mungkin saya pertama menjelaskan dulu datasetnya. Jadi saya mengambil data dari sebuah organisasi konsorsium bernama CSSPO. Mereka emang spesialisasi di perkebunan sawit rakyat. Jadi ini ada beberapa file yang telah saya cantumkan di draft tesis saya. Ini ada nama filenya, ada nama jumlah atribut dan jumlah barisnya. Ini berikut nama file-file yang telah saya peroleh beserta jumlah atribut dan barisnya. Nah, dari semua file ini saya kan itu banyak itu atributnya, ada macam-macam, ada misalnya nama, tahun penelitian, jenis pupuk dan sebagainya, tapi ada minimal 15 atribut yang sama dari semuanya, seperti nama petani, alamatnya, desa, kecamatan, umur tanaman, status sertifikasinya dan sebagainya. Namun karena kita mau coba visualisasi ke dalam QGIS butuh koordinat, titik koordinat, dan itu belum ada di file-file yang data-data yang saya terima. Jadi saya ambil koordinat sesuai dengan alamat yang telah dicantumkan di data yang saya terima. Setelah saya berhasil menambahkan koordinatnya, itu koordinatnya saya ambil dari Google, saya tulis alamatnya dan saya ambil titik koordinatnya. Saya juga harus mengupdate umur tanaman dan pengalaman bertani karena ada beberapa penelitian yang tidak pada tahun ini. Misalnya umur tanamannya pada 2022 adalah 10 tahun, maka 2024 akan menjadi ditambahkan 2 jadi 12 tahun. Saya lakukan itu ke seluruh umur tanamannya. Saya update sesuai tanggal saya tambahkan dari tanggal pengambilan hingga tahun 2024. Sama juga halnya dengan pengalaman bertani. Jadi umur tanaman dan pengalaman bertani saya tambahkan untuk yang terkini yaitu 2024. Oke, setelah berhasil membentuk sebuah datasetnya, setelah saya gabungkan semuanya menjadi satu dataset, menambahkan koordinatnya dan mengupdate-nya, saya save ke dalam CSV dan saya masukkan ke dalam QGIS. Jadi di sini saya impor sesuai dengan yang Bapak ajarkan di pelajaran data spasial menggunakan add delimited text layer dan saya pilih filenya. Dan ini nama placeholder aja, namanya masih test di sini. Nah, jika kita visualisasikan, dapatlah titik-titiknya, titik koordinatnya. Mungkin lebih gampang pakai di layer sama OpenStreetMap. Oke, setelah itu saya mengambil karena OpenStreetMap ini nggak ada poligon-poligonnya, saya ngambil dari website Indospasial atau Geospasial, saya lupa namanya. Saya ambil batas kecamatan, administrasi kecamatan Indonesia, dan saya impor menggunakan layer add vector layer, dan saya impor menjadi batas kecamatan Desember 2019 Dukcapil. Dan jika kita tambahkan, jika kita visualisasikan, maka hasilnya akan sebagai berikut. Nah, di sini sudah berhasil kita gabungkan, kita impor dua layer, yaitu point layer sama polygon layer. Nah, tujuan kita di sini sesuai yang saya tulis di dalam draft tesis saya adalah melakukan visualisasi untuk menentukan sustainability perkebunan sawit rakyat di Sumatera Utara. Jadi saya mengambil 3 faktor: umur tanaman, status berkelompok, dan
status sertifikasi. Nah, pertama umur tanaman saya ambil karena jika umur tanaman di atas 25 tahun maka udah melewati masa produktifnya dan harus di replanting lagi. Jadi bisa kita bilang makin tinggi umurnya, makin tua, makin di atas 25 tahun makin tidak sustainable. Nah, kenapa saya ambil status berkelompok? Karena untuk jika petani bergabung dengan sebuah kelompok, maka mereka akan lebih mudah untuk keperluan sertifikasi sebagai contoh, karena mengumpulkan dananya lebih gampang karena sebagai kelompok, karena itu butuh biaya yang besar, dan juga dengan misalnya pemesanan bibit tersertifikasi, pembukuan, semua hal tersebut akan lebih gampang dibandingkan ya, dengan yang tidak berkelompok. Dan dapat kita simpulkan jika uh, sebuah petani bergabung dalam kelompok tani, maka akan lebih gampang bagi dia untuk uh, menjalani menjalani praktik-praktik yang lebih sustainable. Nah, yang ketiga, status sertifikasi saya ambil karena jika sebuah petani sudah tersertifikasi, maka dia otomatis akan lebih sustainable dibanding yang tidak tersertifikasi, karena untuk sertifikasi ini sendiri harus mengikuti syarat-syarat sertifikasi seperti pemupukan, cara pemupukan yang benar, cara pemanenan yang benar, pembukuan, pembibitan dan sebagainya, dan itu akan membuat dia lebih sustainable dibanding yang petani yang tidak tersertifikasi. Oke, sekarang bagaimana cara memvisualisasikannya dari point layer dari point layer dan polygon layer tersebut. Jadi kita gunakan fungsi join attributes by location dari QGIS. Jadi ini bisa kita lihat, fitur ini dapat memberikan summary terhadap sebuah kolom yang kita pilih. Summary-nya bisa macam-macam, rata-rata, jumlah, dan sebagainya. Jadi join to features ini kita pilih polygon layer kita, dan by comparing to-nya kita pilih point layer kita. Nah, fields to summarize-nya kita ingin umur tanaman, status kelompok, dan status sertifikasi itu kita checklist. Namun terus summaries-nya kita pilih min-nya, rata-ratanya. Nah, setelah itu dia akan membentuk sebuah layer yang baru. Saya tunjukkan dulu atribut table-nya sebagai berikut. Kita bisa lihat dia udah ada rata-rata umur tanaman di sebuah kecamatan, rata-rata status berkelompok di sebuah kecamatan, dan rata-rata status sertifikasi di sebuah kecamatan. Di sini saya duplikasikan lagi menjadi 3 layer. Sebagai kita lihat ada layer umur, layer kelompok, dan sertifikasi. Semuanya kontennya itu sama, tapi ini agar lebih gampang aja untuk keperluan visualisasinya. Jadi sebagai contoh kita ambil untuk umur. Untuk memvisualisasikan umur berdasarkan memvisualisasikan daerah berdasarkan umurnya, saya double klik, saya pilih simbology. Nah, ini pilihannya saya pilih graduated, dan saya pilih value-nya itu umur tanaman. Nah, ini saya pilih modenya equal interval, dan saya classify, dia akan otomatis keluar dengan interval yang equal sesuai namanya. Nah, jika kita visualisasikan, nah kita dapat melihat bahwa yang makin gelap warnanya, yang makin terang warnanya, dia makin tua umurnya. Ini juga ada legendnya di sini, dan bisa kita tunjukkan lagi kalau diekspor. Nah, ya mungkin kita bisa tunjukkan labelnya. Jadi kita bisa lihat nama kecamatan. Ini di Torgamba ini rata-rata tanamannya udah sangat tua, namun di Batang Onang rata-rata masih muda. Begitu juga dengan status kelompok dan sertifikasi. Misalnya status kelompok, saya double klik, saya pilih graduated, cuman saya pilih dari umur tanaman ke kelompok, min kelompok, dan saya rubah warnanya agar lebih gampang untuk
dicerna. Saya pilih lagi equal interval, dia akan otomatis mengeluarkan intervalnya. Jadi jika kita visualisasikan, nah yang makin terang warnanya, dia akan lebih banyak petani di situ, rata-rata petani di situ berarti sudah berkelompok. Dan jika makin terang rata-rata belum berkelompok. Sebagai contoh di Torugamba sudah lumayan banyak yang berkelompok, namun di Halonongan belum, masih sedikit yang terkelompok. Dan sama juga untuk sertifikasi, kita pilih graduated, pilih kolom sertifikasi, ubah warnanya agar lebih clear, dan buat equal interval. Jadi di sini jika kita hidupkan layernya, kita bisa lihat bahwa di Ukui banyak yang sudah tersertifikasi, namun di Langgam dan Pangkalan Kuras belum banyak yang petani yang tersertifikasi. Nah, itu untuk spesifik umur, kelompok, dan sertifikasi. Mungkin saya matikan labelnya biar lebih enak melihatnya. Jadi bagaimana kita mengkalkulasikan rata-rata sustainability di sebuah daerah? Jadi coba gabungkan, kita coba gunakan ini, saya duplicate lagi nih layer yang umur ini menjadi sebuah layer, saya buat layer average. Kita buka atribut tabelnya. Nah, jadi kita menggunakan fungsi field calculator di QGIS. Nah, kita akan buat misalnya contoh umur, karena umur itu berbanding terbalik dampaknya dengan sustainability, yaitu maksudnya makin tua dia makin besar angkanya, makin buruk dampaknya terhadap sustainability. Sedangkan status kelompok dan sertifikasi makin besar angkanya, dan maka dia makin baik dia dampaknya terhadap sustainability. Kita invert dulu. Jadi gampang saja dengan kita buat dulu namanya misalnya umur invert. Kita pilih desimal karena minnya bernilai desimal yang umur rata-rata umur. Jadi kita tulis misalnya umur tanaman. Nanti kita tutup ini sebagai contoh aja, dikali -1. -1, nanti kita pencet OK. Dia akan muncul tabel umur invert. Nah, tapi di sini umur ada bisa nilainya sampai puluhan, misalnya 8, 10, 20, sedangkan rata-rata status kelompok dan status sertifikasi hanya dari 0 hingga 1. Jadi kita harus normalisasi. Bagaimana caranya? Kita normalisasi, cukup kita bagikan dengan 10. Jadi gunakan lagi field calculator, tuliskan namanya umur invert normal, saya buat di sini. Jadi kita buat formulanya umur invert dibagi 10 contohnya, dan akan muncul tabelnya. Nah, dan akan muncul kolomnya. Jadi setelah kita mendapatkan umur tanaman yang telah di-invert dan telah dinormalisasi, kita dapat mengkalkulasikan sustainability rata-rata untuk sebuah daerah. Itu bagaimana caranya? Kita ambil kolom kelompok min misalnya, dan kita tambahkan dengan sertifikasi, dan kita tambahkan dengan umur invert, dan kita bagikan dengan 3. Jadi ini namanya ini nggak sesuai, ini biar saya singkat aja, cuman intinya yang di dalam tanda kutip ini itulah 3 kolom yang kita gunakan, dibagikan 3. Namun dan sekarang dan
Jadi setelah kita dapat nilainya dengan menambahkan nilai min kelompok, min sertifikasi, dan umur invert yang telah ternormalisasi, kita bisa dan merata-ratakannya, kita dapat eh, nilai rata-rata sustainability sebuah daerah, dan bisa kita visualisasi dengan cara yang sama, yaitu pilih graduated, pilih kolom average normal, kita rubah warnanya untuk lebih clear, dan kita equal interval, kita classify otomatis, dan sebagai berikut. Jadi ini rata-rata daerah yang makin terang warnanya, makin sustainable lah dia. Jadi kita coba show labelnya lagi. Contohnya di Langgam udah sustainable, cukup sustainable, namun di Torgamba kurang sustainable, di Bilahulu juga kurang sustainable, dan sebagainya. Oke, kira-kira begitulah program saya untuk menentukan sustainability pekebun sawit rakyat di Sumatera Utara menggunakan QGIS. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.